momen Lebaran di Indonesia ini selalu identik dengan tradisi mudik yang tentunya diikuti juga dengan pergerakan atau peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai ruas jalan. Nah, untuk membahas bagaimana kesiapan infrastruktur, layanan jalan tol, serta langkah antisipasinya, hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Pak Dedi Pradityo Opfikon, selaku Head of Corporate Communication Astra Infra, dan juga Bapak Insinyur R. Sony Sulaksono Wibowo MT PhD selaku anggota BPJT unsur pemangku kepentingan. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita akan simak Radio Talk selengkapnya bersama saya Berry Hamzah. Hari ini kita akan membahas bagaimana persiapan infrastruktur layanan jalan tol serta langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak terkait. Apalagi kita tahu bahwa mudik Lebaran ini hajatan besar bangsa Indonesia. Nah, karena itulah penting bagaimana kesiapan dari pihak-pihak terkait untuk tentunya memberikan layanan yang terbaik juga untuk Anda para pendengar dan juga netizen yang nantinya akan melakukan perjalanan mudik. Tapi tadi di awal saya sudah sebutkan, tapi saya harus kenalan dulu nih. Ya, yang pertama tadi ada Pak Dedi Pradityo Opfikon, Head of Corporate Communication Astra Infra. Pak Tio, apa kabar Pak? Baik Mas Berry, selamat pagi. Ya. Terima kasih sudah hadir. Thank you. Nanti kita akan bahas ini ruas tol mana aja Pak ya. Siap. Yang dikelola oleh Astra Infra, supaya netizen ataupun pendengar juga tahu dan kenal ya. Tak kenal maka tak sayang katanya. Karena itu harus kenal dan harus sayang dengan Astra Infra. Nah, selain itu juga dengan Pak Sony Sulaksono, Insinyur R. Sony Sulaksono Wibowo MT PhD, anggota BPJT atau unsur pemangku kepentingan. Pak Sony, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah ya. Sehat Pak ya? Ya, sehat. Masih lancar ini kegiatan ibadah-ibadahnya? Masih. Jangan sampai ada yang batal ya. Lebaran gaspol terus. Oke, di awal ini saya mungkin ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu ke Pak Tio ya. Mungkin boleh diulas Pak, boleh diceritakan. Ini ruas tol Astra Infra itu membentang dari mana saja nih Pak Tio? Oke. Selamat pagi pendengar El Shinta. Ini selamat beribadah puasa juga untuk teman-teman pendengar El Shinta yang menjalankan gitu ya. Sedikit menjelaskan tentang Astra Infra. Jadi sebenarnya Mas Berry, Astra Infra ini sendiri sebenarnya merupakan satu perusahaan anak usaha Astra yang bergerak di bidang investasi ataupun operasional infrastruktur sebenarnya. Tapi kebetulan memang saat ini portfolio kita terbesar di jalan tol gitu ya. Saat ini sebenarnya kita mengelola kurang lebih 8 ruas jalan tol sepanjang 396 kilo di Pulau Jawa gitu ya. Tapi memang ruas utama kita ini ada 3 gitu ya. Ada di Tangerang Merak gitu ya, Astra Infra Toll Road Tangerang Merak, Astra Infra Toll Road Cikopo Palimanan atau Tol Cipali yang pasti juga pendengar El Shinta juga banyak yang sering melintasi gitu ya. Iya, kalau ke luar Jawa, ke Jawa ya pasti lewat nih. Iya, mungkin nggak lewat, betul. Dan satu lagi di Jawa Timur, Astra Infra Toll Road Jombang Mojokerto. Jadi itu Mas Berry kurang lebih 3 ruas utama kami. Oke. Nanti saya kulik juga Pak Tio bagaimana kesiapannya menyambut Lebaran Idul Fitri di tahun 2026 ini ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sama sebetulnya ya, bisa dijawab oleh Pak Tio dan juga Pak Sony. Bagaimana sebenarnya melihat fenomena mudik yang hampir setiap tahun, bukan hampir setiap tahun, udah pasti setiap tahun, itu selalu dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Apa sih kira-kira dampaknya ya yang dirasakan terutama terhadap mobilitas kita ya, bagian dari masyarakat? Mungkin silakan Pak Sony. Ya, mudik ini sudah menjadi tradisi nasional ya. Tiap tahun selalu ada, dan kalau kita lihat fenomenanya minimal dalam 5 tahun terakhir ini justru terjadi peningkatan, selalu terjadi peningkatan dari waktu ke waktu ya. Dan yang menarik di sini adalah sebenarnya banyak anak-anak muda sekarang itu ya mudiknya tuh sudah sangat tergantung dengan jalan tol. Ya, jadi kayaknya kalau orang-orang perkotaan gitu ya udah jarang mudik lewat jalan nasional ya. Kalaupun ada ya pakai motor ya biasanya. Tapi yang sebagian besar ya, golongan orang-orang yang ada di Jakarta sebagian besar itu pasti mudiknya menggunakan jalan tol. Sehingga akibatnya pasti ada peningkatan ya volume lalu lintas di jalan tol.
ya. Konsekuensi dari peningkatan itu ya jelas harus ada perbaikan pelayanan, terutama di rest area, sistem informasi, terus kemudian masalah pengaturan lalu lintas yang selalu kita bersama-sama dengan stakeholder lain seperti kepolisian, perhubungan untuk mengatur agar bisa masyarakat bisa melakukan mudik secara bersama-sama. Gitu. Oke. Kalau dari Pak Tio, gimana Pak melihat fenomena mudik ini? Apalagi tolnya Astra Infra ini kan tiap mudik kayaknya nggak pernah sepi Pak. Iya, jadi kalau dari kami sendiri gitu ya, selaku penyedia dan pengelola jalan tol juga, seperti yang tadi Pak Sony juga sampaikan, bahwa memang ini satu fenomena yang luar biasa gitu ya, apalagi konteksnya dengan mobilitas masyarakat, karena ini memang jadi salah satu momen yang pasti juga ditunggu-tunggu juga sama masyarakat dan pasti diiringi juga dengan peningkatan volume lalu lintas di ruas kita gitu ya. Karena memang ruas tol Astra Infra kebetulan dari dua dari yang saya sebutkan tadi, Tangerang Merak ini jadi satu gateway ke Sumatera. Betul. Gitu ya, yang juga salah satu destinasi populer juga buat mudik gitu, dan satu lagi Cipali yang jadi satu gerbang juga ke Trans Jawa gitu, ke Jawa Tengah dan nantinya Jawa Timur. Jadi memang secara umum di 3 ruas tol kami itu pasti akan ada peningkatan volume lalu lintas gitu ya. Jadi kami memperkirakan di periode Lebaran ini kurang lebih sekitar 6,8 juta kendaraan yang kami prediksi akan melintasi ruas tol kami. 3,4 juta di tol Tangerang Merak, 2,3 juta di Cipali, dan juga 1,1 juta di Jombang Mojokerto. Dan ini juga kami prediksi ini akan meningkat kurang lebih 2,1% gitu ya dari realisasi periode Lebaran tahun lalu. Jadi memang Lebaran ini momen yang luar biasa, momen mudik Lebaran ini. Jadi ya dari kami insya Allah akan persiapkan sebaik-baiknya untuk menyambut para pemudik. Langsung aja Pak disambut, persiapannya gimana nih? Ini pasti penasaran para pendengar atau netizen nih. Oke, siap. Karena tadi terjadi peningkatan volume juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tadi juga udah di-mention sama Pak Sony kan ya. Pastinya perlu ditingkatkan juga bagaimana sarana prasarananya, sarprasnya begitu. Gimana Pak? Jadi kalau secara umum Mas Berry, bahwa kesiapan Astra Infra ini ya namanya penyediaan layanan jalan tol gitu ya, pasti juga dari Pak Sony juga dan teman-teman BPJT, kita juga selalu karena memang tol ini tidak pernah tutup gitu ya, kita melayani sebenarnya 24 jam kali 7 juga gitu. Jadi memang sebenarnya satu pelayanan ini pelayanan yang terus menerus gitu ya. Nah, menyambut menyambut arus mudik Lebaran dengan peningkatan volume tadi, memang ada satu hal yang kita lakukan lebih ekstra lah ya dalam tanda kutip, dan ini meliputi kesiapan dari infrastruktur jalan sendiri, sarana prasarana, kesiapan petugas, dan juga pastinya koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kepadatan. Jadi yang pertama pasti kita mencoba semaksimal mungkin untuk bisa memastikan kondisi jalan ini dalam keadaan prima gitu ya, dan kita saat ini juga sedang melakukan pemeliharaan pavement atau perkerasan jalan, pastinya untuk memastikan kenyamanan dan keamanan juga untuk pengguna jalan pada periode mudik dan arus balik Lebaran nanti. Terus juga sekarang kita lagi menghadapi cuaca yang cukup tidak menentu gitu ya, curah hujan juga kadang sangat tinggi gitu, dan ini juga ada beberapa upaya yang kita lakukan dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. Contohnya misalnya risiko-risiko banjir ataupun longsor, ini kita juga selalu melakukan upaya-upaya seperti penyiapan pompa, alat-alat berat, terus juga pembuatan tanggul, dan pastinya pengecekan drainase gitu ya, secara intensif untuk tadi mengantisipasi resiko-resiko tadi. Terus kemudian kita juga memastikan perambuan juga dalam kondisi baik untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, dan sebelumnya juga kami sampaikan bahwa di Astra Infra ini kami juga telah menyelesaikan proyek penambahan lajur ketiga di sebagian ruas tol kami di tol Tangerang Merak. Ini ada di seksi Cilegon Timur sampai Cilegon Barat, dan juga di Cipali ini sebenarnya ini juga udah selesai dari 1 tahun lalu di Nataru kemarin, sudah ini komplit dari 72 kilometer 72 sampai 110 ini udah 3 lajur. Jadi lebih lebar ya Pak ya? Lebih lebar ya, di Cipali dari KM 72 sampai 110 ini udah 3 lajur gitu. Jadi udah lebih lebih kapasitas jalan juga lebih meningkat seperti itu. Kemudian juga dari sisi penyiapan petugas dan armada kami juga kami siagakan, kurang lebih 800 petugas kami siagakan untuk menyambut momen mudik dan balik Lebaran ini, termasuk juga dengan armada patroli, derek rescue hingga ambulans, dan juga
Kita juga menyiagakan CCTV, 500 unit CCTV di sepanjang ruas tol Astra Infra, traffic counter dan juga pastinya call center yang siap melayani para pemudik selama 24 jam. Jadi kalau itu dari sisi petugas dan juga kesiapan infrastruktur gitu ya. Dan sisi rest area juga tentunya ini juga satu yang pastinya jadi satu favorit gitu ya buat para pemudik, terutama yang melintas panjang gitu ya. Kita juga pastikan rest area kita juga siap gitu ya untuk menyambut para pemudik. Dan tadi saya sampaikan koordinasi dengan lintas stakeholders ini juga jadi salah satu kunci juga, terutama koordinasi dengan teman-teman dari kepolisian, dari Korlantas. Ini kaitannya sama rekayasa lalu lintas, karena pasti seperti yang kita ketahui juga penerapan one way ataupun misalnya kontraflow ini juga merupakan salah satu bentuk koordinasi juga gitu ya, yang kami lakukan untuk mendukung pemerintah dalam menyukseskan angkutan lebaran, termasuk dengan Kementerian PU dan juga Kementerian Perhubungan. Seperti itu Mas Berry kurang lebih. Jadi secara untuk umum persiapan. Anda pendengar dan juga netizen, terutama yang nanti akan mudik ke Sumatera ya, Anda akan lewat tol Tangerang Merak, nggak perlu khawatir ya. Tadi persiapannya sudah, kayaknya besok mau mudik juga bisa Pak ya? Boleh aja. Itu lebih baik. Lebih baik ya. Mengurangi kepadatan ya, biar nggak kena macet. Nah, dari Astra Infra tadi sudah melakukan persiapan. Bagaimana dengan Badan Pengatur Jalan Tol? Ada persiapan juga nggak Pak Sony yang dilakukan oleh BPJT nih Pak dalam rangka menyambut mudik Lebaran tahun ini? Ya, BPJT di sini kan sebagai regulator dari jalan tol ya. Jadi kita bersama-sama dengan BUJT itu memastikan bahwa pelayanan dari jalan tol itu benar-benar prima ya, seperti itu. Ada beberapa titik yang memang jadi konsentrasi kita. Yang pertama adalah kondisi jalan ya. Kemarin kan isunya banyak lubang-lubang segala macam, itu kita dorong agar segera dilakukan perbaikan. Bahkan kita minta para teman-teman BUJT ya, Badan Usaha Jalan Tol termasuk Astra, untuk bisa menyelesaikan semua kerusakan jalan, khususnya yang minimal lubang-lubang tertutup semuanya. Paling telat adalah H-10. Oh, H-10 ya. Itu sudah beres dan diharapkan di H-10 tidak ada lagi pekerjaan perbaikan lagi ya. Terus kemudian juga memang salah satu yang menjadi unsur yang krusial itu adalah rest area. Ya, ini rest area ini benar tadi Pak Tio bilang, di rest area kita minta dipersiapkan dengan cukup baik ya. Fasilitas-fasilitas yang di sana ya, mulai dari toilet, kemudian SPBU-nya, kemudian untuk SKPLU-nya untuk mobil listrik, terus kemudian juga tempat makan, tempat ibadah ya, kemudian akses lahan parkir, kemudian juga untuk emergensi ya, itu juga kita dorong agar para BUJT untuk bisa mempersiapkan dengan baik. Dan yang ketiga itu justru yang cukup krusial, itu adalah kita meminta teman-teman BUJT itu menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi ya, yang bisa memberikan informasi yang kadang-kadang ya yang satu suara lah sebenarnya. Misalnya kalau memang ada satu kemacetan, segera masyarakat diinformasikan untuk mencari, misalnya keluar dulu ke jalan nasional cari atau rest area yang penuh ya, segera mencari tempat rest area yang berikutnya, atau keluar dari jalan tol ya, beristirahat di luar jalan tol, nanti setelah itu masuk lagi. Dan untuk itu kan tidak ada tambahan biaya sebenarnya. Totalnya secara yang dibayarkan itu tetap sama. Itu persiapan-persiapan yang kita dorong ke teman-teman BUJT termasuk Astra. Nah, selain itu juga tadi Pak Tio katakan kita juga koordinasi. Ya, koordinasi dengan pemangku-pemangku kepentingan ya, seperti Korlantas, Perhubungan, Jasara Harja ya, kita berkoordinasi ini karena pengaturan lalu lintas di jalan tol memang sekarang menjadi kewenangan dari Korlantas. Kami di sini BPJT dan BUJT mensupport ya, bagaimana caranya agar mudik bisa berjalan dengan lancar dan selamat gitu. Ya. Nanti saya akan konfirmasi lagi nih ke Pak Tio tadi ya, terutama spesifik mengenai rest area, SPKLU, kemudian fasilitas penunjang lainnya Pak ya. Nanti termasuk toilet, tempat ibadah, bagaimana nih persiapan-persiapannya. Tadi sih sudah disampaikan ya oleh Pak Tio, tapi belum secara detail. Nanti mungkin setelah ini kita akan bahas bersama. Dan untuk Anda pendengar, jangan lupa ya, kalau mau mudik, pastikan juga keselamatan diri Anda, utamakan juga bagaimana Anda melakukan persiapan terhadap kendaraan, selain fisik tentunya. Nanti kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Ada Head of Corporate Communication Astra Infra, Pak Tio ya, kemudian juga
anggota BPJT, ada Pak Sony Sulaksono. Tadi kita sudah membahas sedikit banyak tentang bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pihak terkait, terutama untuk Astra Infra yang mengelola tol yang nantinya akan dipergunakan ya oleh Anda pada saat melakukan perjalanan mudik, yaitu ada Astra Infra Toll Road Tangerang Merak, Astra Infra Toll Road Cikopo Palimanan yang biasa juga jadi favorit Anda ya ketika mudik ke Pulau Jawa, dan juga Astra Infra Toll Road Jombang Mojokerto yang ada di wilayah Jawa Timur. Tadi sebelum kita jeda, Pak Sony sudah mention ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, terutama bagaimana mengantisipasi jalan yang mungkin masih berlubang atau yang masih dalam kondisi belum memadai betul, atau ketika dilintasi oleh pemudik, biasanya pemudik mengeluhkan ya ada tenggat waktunya tadi H-10. Nah, kalau dari Astra Infra nih Pak Tio, ya, kira-kira pas H-10 atau lebih cepat dibanding itu tuh Pak selesainya nanti? Ya, kami kalau terkait penyelesaian pasti kita upayakan seoptimal mungkin gitu ya, tapi kita akan memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baiknya gitu ya, karena memang ditargetkan H-10 memang semuanya selesai gitu, dan fokus terkait dengan pemeliharaan pavement atau perkerasan jalan itu jadi fokus utama kita, karena terus terang itu juga dengan sekarang kondisi cuaca yang hujan ekstrim dan lain sebagainya, itu juga jadi salah satu tantangan juga ya dalam konteks proses perbaikannya sendiri, ataupun itu juga nantinya bisa mempengaruhi juga kualitas jalan. Jadi itu yang kami fokuskan sampai dengan nanti H-10, bagaimana kita memastikan jalan kita pavement ataupun perkerasan jalan ini aman dan nyaman untuk nanti dilintasi para pemudik. Kurang lebih masih beri seperti itu. Nah, kalau tadi kaitannya dengan rest area Pak, terus juga informasi yang bisa cepat diterima oleh saya ataupun pendengar dan netizen yang hendak mudik, apalagi terjadi ya kalau mudik itu kan pasti perubahannya itu kan cepat sekali ya, dinamis sekali. Itu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Astra Infra? Oke, ini sebenarnya kalau terkait dengan informasi, dengan apa yang kita lakukan bekerja sama dengan teman-teman Elshinta, ini juga salah satu upaya untuk bisa merich pengguna jalan kita gitu ya, terkait dengan informasi, contohnya ya apa-apa yang harus disiapkan dalam menyambut periode mudik dan balik lebaran ini juga. Ini salah satu yang kami lakukan juga. Jadi, tapi kalau in between nanti during periode mudik dan balik, ini kami memang dari sisi informasi juga kami meningkatkan intensitas informasi ataupun komunikasi ke pengguna jalan gitu ya. Kayak beberapa kami secara aktif memang melakukan informasi langsung ke pengguna jalan, terutama terkait dengan kondisi jalan kita lewat sosial media kita biasanya, dan kita juga bekerja sama dengan beberapa teman-teman media juga, termasuk dengan teman-teman Elshinta, dan juga kita pastinya akan menggunakan informasi-informasi yang berada di jalan tol seperti VMS kita dan juga beberapa nanti ada spanduk-spanduk imbauan dan lain sebagainya, itu kita akan gunakan seoptimal mungkin gitu ya. Intinya Intinya untuk kita bisa menyediakan tadi informasi yang seaktual mungkin gitu ya untuk para pemudik gitu ya, dan ya harapannya juga nanti bisa lebih pemudik juga bisa lebih tahu gitu ya, kayak kondisinya sekarang seperti apa. Tadi Pak Sony sempat mention contoh yang paling sederhananya aja, kadang-kadang teman-teman para pemudik ini mau lebih memilih bertahan di jalan tol gitu ya untuk memaksa masuk ke rest area, atau bahkan gitu yang harapannya bisa dihindari berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Sebenarnya tadi kayak informasi-informasi kalau keluar tol dulu dan nanti mencari tempat peristirahatan di luar jalan tol dan masuk kembali, itu kalau di Trans Jawa gitu, karena memang sistem sistem pembayaran itu tertutup, jadi dihitung per kilometer, tidak akan bertambah lagi kok tarifnya gitu. Jadi itu yang juga kami gaungkan terus gitu ya, dari Astra Infra juga setiap hari kita akan menyampaikan informasi dan imbauan gitu ya lewat teman-teman media juga terutama gitu ya. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman media yang dalam periode mudik lebaran ini juga pasti secara aktif juga membantu kami untuk bisa menyampaikan informasi seluas-luasnya ke pengguna jalan gitu. Kurang lebih itu Mas Berry, kurang lebih yang kita lakukan gitu ya, terutama untuk menjangkau pengguna jalan pemudik gitu ya, untuk bisa mendapatkan informasi yang seaktual mungkin seperti itu. Oke, kita sebagai pemudik juga harus smart ternyata ya, harus cermat juga mengikuti bagaimana perkembangan informasi yang disampaikan oleh badan usaha jalan tol. Dalam hal ini misalnya kalau Anda melintas di tolnya Astra Infra begitu ya, entah tol Tangerang Merak atau tadi misalnya tol Cipali, tol Mojokerto juga ya. Rajin-rajin tuh buka sosmed. Wah, ini kok
padat banget ya di kilometer sekian rest areanya, saya kemana ya? Kalau memang memungkinkan ternyata di rest area berikutnya kemudian lebih lengang, ya nggak ada salahnya nunda sedikit, kemudian di depan lah Anda bisa istirahat atau ke toilet. Kalau nggak sabar atau mungkin sudah mendesak sekali, ya keluar jalan tol dulu. Toh tadi juga disampaikan oleh Pak Tio, jadi ini per kilometer ya hitungannya. Jadi ketika Anda keluar mau masuk lagi ya nggak ada biaya tambahan sama sekali. Saldo di uang elektronik Anda aman lah pastinya, sudah sesuai dengan takaran atau persiapan yang Anda lakukan. Ya, itu yang perlu kita lakukan juga sebagai pemudik. Jadi harus cerdas dan juga cermat. Nah, Pak Sony, kalau koordinasi BPJT dengan BUJT terutama untuk mudik lebaran tahun ini gimana tuh, Pak? Ya, kita karena ini adalah internal kami ya, kami dengan BUJT ya, kita selalu dengan cukup intens. Terutama ya, dengan Astra Infra juga ya. Dengan Astra juga terutama ya. Jadi kalau kita membahas tentang Astra sendiri ya, ini sebenarnya menarik ya. Tolnya Astra itu justru posisinya sangat penting. Ya, Tangerang Merak ya, kalau ada apa-apa yang ke Sumatera masalah nanti ya kan. Cipali kalau ada apa-apa yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur jadi masalah gitu. Jadi artinya khusus buat Astra ini kita juga meminta benar-benar untuk memperhatikan kondisi jalan, pelayanan dan sebagainya. Ini urat nadinya nih Pak bisa dibilang ya. Betul ya, jadi dia jadi key-nya ya. Jadi link utama gitu ya, link penting ya. Bahkan untuk di Tangerang Merak pun ya, salah satu yang di peran Astra yang cukup penting itu adalah menyediakan buffer zone. Ya, terkait dengan masalah penyeberangan. Kalau memang di penyeberangan di Merak ada masalah ya, jadi kendaraan tidak menumpuk di pelabuhan Merak ya, tetapi imbasnya bisa ke tol tuh. Imbasnya bisa kemana-mana ya, bisa kemana-mana. Tapi kita meminta dari Astra untuk menyediakan semacam buffer zone ya, seperti rest area di mana mobil menunggu di situ. Nah, kita juga sekalian menghimbau pada masyarakat ya, jangan terlalu memaksakan untuk menunggu di pelabuhan ya, karena ya tidak nyaman juga ya nunggu di pelabuhan. Lebih baik menunggunya di buffer zone, di rest area yang disediakan oleh teman-teman dari Astra ya, di situ lebih nyaman untuk menunggu. Toh informasi bahwa kapal siap berangkat segala macam itu selalu up to date gitu ya. Jadi tinggal, dan jarak dari tempat buffer zone ke pelabuhan juga tidak terlalu jauh seperti itu. Ini penting ya, karena jangan sampai terjadi penumpukan yang sehingga malah mengunci ya, sehingga sirkulasi kendaraan di Meraknya menjadi kacau. Ini salah satu peran penting dari Astra terkait dengan masalah posisi dia di Merak ya. Di Cipali juga sama. Kalau kita lihat pemetaannya, ini tuh sebenarnya kawasan di Cipali itu kalau istilah teknisnya adalah titik lelah. Ya, titik lelah orang bergerak dari Jakarta ya menuju ke Jawa Tengah gitu. Jadi awal titik lelahnya terjadi di sekitaran Cipali. Artinya peran rest area yang ada di situ itu menjadi hal yang penting. Ya, kalau memang masyarakat membutuhkan untuk istirahat dan rest areanya itu penuh, makanya tadi ya kata Pak Tio katakan, diberi informasi ya ke rest area berikutnya, atau kalau perlu keluar ke sistem jalan tol ya, ke kota terdekat, istirahat di situ, makan di situ, sholat di situ segala macam, baru masuk lagi ya. Nah, ini juga menarik ya, misalnya Pak Tio bisa menambahkan informasi kalau keluar ada apa aja sih di luar, ada di mana posisi ya, rumah makan tuh di mana ya, pom bensin itu ada di mana, masjid di mana, sehingga bisa melihat kalaupun keluar pun nggak terlalu jauh dari tol ya kan. Jangan sampai keluar masuk ke kota malah kena macet, jadi capek macet di kota gitu daripada keluar tol untuk istirahat gitu. Jadi sangat menarik kalau nasihat Pak Tio bisa menambahkan informasi yang lebih detail, tidak hanya sekedar rest area berikutnya, tetapi juga kalau keluar ada apa sih di luar dan jaraknya seperti apa atau waktu tempuhnya seperti apa. Ini akan hal sangat membantu buat masyarakat ya, seperti itu. Ada strategi khusus nggak Pak? Terutama tadi Pak, misalnya kalau dalam rangka antisipasi kepadatan, karena begini. Mudik itu nggak mungkin nggak padat. Nah, itu yang perlu dipahami oleh Anda pendengar dan juga netizen ya. Jangan pernah berharap ketika mudik itu pasti lancar. Nggak mungkin. Itu dari tahun kapanpun ya pasti selalu terjadi kepadatan. Nah, ini yang perlu Anda tekankan juga. Jadi jangan selalu berharap ini kok macet, misalnya sudah one way, sudah sudah kontraflow dan lain sebagainya. Pasti akan selalu terjadi kepadatan. Tapi padatnya pasti tidak akan seperti tahun-tahun zaman dulu lah ya. Terkendali lah sekarang. Istilahnya kalau dari petugas kepolisian tuh rodanya masih berputar ya. Kalau tertunda perjalanannya kurang lebih 15-30 menit, ya wajar karena memang mudik. Jakarta tuh jadi sepi karena apa? Ya karena ada proses mudik gitu ya. Nah, ini gimana? Untuk antisipasi atau ada strategi khusus mungkin Pak dari Astra Infra untuk mengantisipasi kepadatan tadi Pak? Iya.
kalau bicara dua ruas tadi seperti yang disampaikan Pak Sony, memang ini ada sebenarnya dua karakter yang beda gitu ya. Karena kalau di Tangerang Merak tadi ada ujungnya gitu ya. Jadi ujungnya memang nanti akhirnya mungkin volumenya akan lebih banyak untuk pemudik-pemudik yang ingin melakukan penyeberangan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin pendengar juga familiarnya sama cara bertindak dari teman-teman kepolisian atau Korlantas kalau ke arah timur gitu ya, kalau di Trans Jawa lebih ke dialirin deras gitu ya lewat, makanya cara bertindaknya lebih ke rekayasa lalu lintasnya lebih ke one way dan lain sebagainya, kontraflow dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya ke arah Merak malah kita tahan gitu sebenarnya, tadi yang Pak Sony sampaikan buffer zone tadi ya. Buffer zone tadi gitu. Jadi yang kita siapkan memang kalau di Tangerang Merak bagaimana kita coba buffer zone tadi kita pastikan siap gitu ya. Jadi karena tadi yang Pak Sony sampaikan bahwa lebih baik menunggu di rest area, tempat yang lebih nyaman, di situ lebih banyak ada toilet yang bersih, ada ragam pilihan kuliner juga kalau misalnya pemudik mau istirahat dan makan dulu gitu ya, ataupun bisa beribadah, nanti juga ada tempat-tempat ibadah yang kami persiapkan. Nah, di luar itu juga kami menyiapkan tentunya tadi rekayasa lalu lintas itu semua berdasarkan diskresi kepolisian gitu ya Mas Berry ya. Itu juga dari CB-CB-nya tadi betul, ya, cara bertindak. Itu dari dari rekan-rekan kepolisian, tapi dari kami pihak BUJT sendiri kami menyiapkan tadi gitu saat itu dilakukan dari sisi sarana prasarananya siap gitu ya. Jadi kalau di Tangerang Merak kurang lebih seperti itu. Di luar itu juga kita juga pasti menyiapkan personel juga dan pastinya titik-titik perambuan untuk tadi mendukung bila ada dilakukan rekayasa lalu lintas lancar lah gitu ya persiapannya. Lalu di Cipali tadi juga sama yang seperti Pak Sony sampaikan bahwa memang karena titik lelah kita pahami gitu ya, salah satu titik lelah di Cipali ini memang penumpukan tuh biasanya terjadi di rest area. Jadi kita biasanya lakukan pembatasan juga bersama teman-teman kepolisian bahwa maksimal harapannya bisa 30 menit di rest area gitu ya, supaya untuk bisa gantian dengan yang lain, karena biasanya ekor kepadatan itu bisa sampai ke jalur utama dan akhirnya mengakibatkan kepadatan juga. Makanya memang tadi yang Pak Sony sampaikan secara secara khusus kita juga menyampaikan apa aja yang bisa ditemukan di luar jalan tol itu juga secara aktif kita sampaikan gitu. Jadi karena kita juga pahami bahwa kalau masih banyak juga pemudik yang tadi terkait dengan tarif itu biasanya mungkin kan yang biasa melintasi tol di dalam kota gitu kan, itu kan yang transaksi terbuka, kita pasti membayar dengan tarif yang sama gitu ya. Nah mungkin khawatirnya gitu pemudik masih ada yang berpikir untuk kalau saya keluar lagi nanti masuk bayar lagi gitu. Itu juga yang kami gaungkan terus. Dan satu lagi kecukupan saldo, memang ini juga jadi satu hal yang cukup krusial juga karena ya terutama tadi di Merak ataupun misal di gerbang-gerbang utama itu biasanya penumpukan juga karena kan pemudik ini berencana perjalanan pasti jauh gitu ya Mas Berry ya. Jadi kecukupan saldo ini juga jadi salah satu hal yang utama, dan kami imbau juga tidak henti-hentinya, tidak lelahnya untuk bisa menyampaikan ke pemudik untuk bisa menyiapkan ya tadi kesiapan saldo, dan pastinya ya tadi kendaraannya juga gitu ya, harapannya bisa kendaraannya prima dan kondisi fisik pengemudi juga harapannya bisa dipersiapkan untuk ya mudik lebaran ataupun sampai balik nanti. Oke, kita akan berikan kesempatan juga untuk Anda pendengar dan netizen mungkin yang hari ini misalnya ya sambil dengerin El Sinta mendengarkan penjelasan Pak Sony dan juga Pak Tio lagi bawa kendaraannya ke bengkel, silakan Anda ketemu montir dulu, tapi setelah ketemu konsultasi ya persiapan untuk mudik, balik lagi dengerin kami ya untuk mendengarkan juga penjelasan dari Pak Sony dan juga Pak Tio, terutama sekarang kan lagi ngetren ya kendaraan listrik. Nah ini gimana nih? Nanti kita akan bahas sedikit banyak juga tentang itu. Terima kasih pendengar dan juga netizen masih bersama kami. Gimana tadi untuk Anda yang sebelum kita jeda ya, saya minta Anda untuk mungkin kalau mau persiapan ke bengkel udah konsultasi dengan mekanik Anda. Balik lagi sekarang dengerin Pak Tio dan juga Pak Sony ya. Ini berkaitan dengan bagaimana BPJT dan juga BUJT, Badan Usaha Jalan Tol ya, mempersiapkan diri untuk menyambut Anda, memberikan layanan terbaiknya tentu dalam rangka mudik lebaran di tahun 2026. Nah Pak Sony, gimana nih Pak peningkatan layanan yang dilakukan oleh BPJT Pak di tahun ini, terutama tadi ya dalam menyambut mudik lebaran Pak? Banyak yang penasaran juga nih pendengar. Ya,
Jadi kita memang mendorong teman-teman di BUJT ya seperti Astra ini untuk selalu meningkatkan pelayanan terkait dengan masalah layanan jalan tol khususnya untuk mudik ini. Ya kita lihat dari tahun ke tahun kan pelayanannya makin lama makin baik lah seperti itu ya. Dan memang tadi ada hal spesifik ya yang memang agak kita concern ya. Yang pertama adalah meningkatnya penggunaan mobil listrik ya untuk mudik. Artinya kan SKPLU menjadi hal yang krusial. Ya ini juga jadi hal yang perlu jadi perhatian karena SKPLU menjadi tempat parkir. Harusnya jangan ya kan. Kendaraannya bensin lagi ya. Giliran dong. Ya giliran artinya dia sengaja memanfaatkan SKPU untuk charging, tapi sebenarnya nggak butuh-butuh banget dia charging, tapi dia memanfaatkan space charging itu untuk parkir gitu. Itu yang sering terjadi gitu. Makanya kita minta ya teman-teman BUJT juga khususnya Astra untuk membuat satu sistem di mana mereka yang memang berada di tempat charging itu memang untuk charging, bukan untuk memanfaatkan parkir. Pakai timer ya, kali Pak ya. Pakai timer atau timer pakai tiba-tiba kode langsung berhenti gitu misalnya. Bunyi, gitu kan. Bunyi. Ya seperti itu. Itu hal yang penting. Terus yang hal yang kedua adalah yang kita dorong ya selain peningkatan-peningkatan yang rutin adalah sistem informasi. Kenapa ini menjadi krusial? Karena kita melihat fenomena para pemudik-pemudik pemula khususnya itu sangat tergantung pada informasi yang mereka dapatkan, terutama di media sosial. Ya, mereka selalu banyak mendengar apa yang dikatakan di media sosial. Nah, di media sosial itu sendiri kan banyak sekali sumbernya. Ya, kadang-kadang ada yang hoax segala macam seperti itu. Makanya kita mencoba agar informasi ini terkanalisasi dengan baik, ya, bisa dikonfirmasi dengan baik seperti itu, dan juga ditambahkan mungkin informasi-informasi yang sifatnya fisik yang mungkin kita letakkan di rest area. Misalnya mereka ingat untuk istirahat, ya, jangan lupa untuk makan yang cukup, ya, istirahat yang cukup. Mengingatkan itu tidak sekedar informasi-informasi terkait dengan kondisi lalu lintas, tapi bagaimana untuk selalu melihat kondisi sendiri, kondisi kendaraan segala macam. Bahkan yang kemarin diingatkan oleh KNKT itu selalu memeriksa tekanan ban, jangan sampai kita lalai terhadap tekanan ban seperti itu, ya. Terus kemudian harus memastikan setiap perjalanan selalu ada makanan di kendaraan, ya, seperti itu. Itu hal-hal yang seperti itu kita mintakan di teman-teman BUJT seperti Astra untuk lebih diingatkan, ya. Jadi informasi itu hanya sekedar di sini macet, di sini enggak, tapi semua hal-hal yang terkait dengan kebutuhan pemudik gitu ya. Kemudian pemudik itu. Gitu. Termasuk juga misalnya obat-obatan yang diperlukan. Ya. Jangan lupa obat-obatan yang kebawa anak kecil, persiapkan mainan atau apa biar anaknya tidak bosan atau apa. Nah, hal yang sederhana kadang-kadang kita lupakan. Baru sadar setelah di jalan gitu. Aduh, kenapa nggak bawa ini? Kita bawa ini. Nah, ini juga harus kita pahami oleh para pemudik gitu untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik. Dan kita minta bantuan juga dari teman-teman BUJT seperti Astra untuk selalu mengingatkan di rest area gitu, ya, menyediakan informasi-informasi seperti itu. Oke. Benar kan kata saya, kita jadi pemudik yang cerdas dan juga cermat. Jadi bukan hanya euforianya, aduh mau pulang kampung ketemu kakek nenek, ya, ayah ibu gitu, atau ketemu anak misalnya. Tapi bagaimana tujuan kita mudik itu kan mau ketemu keluarga. Nyampe di kampung halaman inginnya nyaman, ya, bersenda gurau dengan keluarga. Jangan sampai justru di perjalanannya kita udah ruwet duluan tuh, ya, kena macet, bete, terus secara psikologis justru terganggu. Kan maunya lebaran itu ketemu keluarga happy, bahagia, saling bercerita. Nah, itulah pentingnya juga kita memanage perjalanan kita. Kalau BUJT dan BPJT-nya juga sudah melakukan persiapan, masa kita sebagai pemudik juga tidak melakukan persiapan? Penting menjadi pemudik yang cerdas dan juga cermat. Nah, gimana nih Pak? Tadi hal-hal yang sudah disinggung oleh Pak Sony, termasuk misalnya tadi mungkin kaitannya dengan perilaku masyarakat kita yang sekarang lagi ngetren nih mobil listrik. Ya, jadi ya kita menyadari betul juga bahwa pengguna mobil listrik ini juga meningkat gitu ya dari tahun ke tahun. Jadi kalau dari sisi Astra Infra sendiri gitu ya. Ya jangan khawatir gitu, kita juga semua rest area kita sudah dilengkapi dengan SPKLU gitu. Semua rest area? Semua rest areanya Astra Infra sudah dilengkapi dengan SPKLU, dan bahkan beberapa titik juga sudah ada yang dilengkapi dengan unit SPKLU yang ultra fast charging gitu. Jadi bisa lebih cepat mengisinya. Dari sisi kami mungkin kembali lagi mengimbau dan mengingatkan gitu ya para pemudik yang mungkin nanti akan bepergian dengan kendaraan listrik gitu ya, bahwa karena memang ya kita pahami bahwa waktu pengisian daya itu lebih butuh waktu yang lebih lama gitu ya daripada bahan bakar bensin gitu. Tapi pastinya ini ada hal-hal juga yang bisa dilakukan para pemudik juga untuk bisa meminimalisir durasi mungkin ya. Jadi mungkin habit-habit seperti jangan mengecharge saat sudah
daya sudah sedikit sekali gitu ya. Jadi bisa cara-cara bijak seperti itu juga bisa dilakukan ya untuk bersama juga gitu ya, bahwa untuk pengendara listrik lainnya juga. Dan yang mudik bukan cuma Anda loh. Yang lain juga mudik, butuh ngecas juga. Ya. Seperti itu gitu. Karena kan juga memang kan sebenarnya kan kalau nggak nunggu habis banget kan informasinya katanya lebih awet gitu ya. Baterainya juga lebih awet juga gitu ya. Jadi jangan nunggu habis. Jadi kalau ada kesempatan mengisi aja gitu ya, supaya bisa bisa lebih cepat nanti lanjut perjalanan lagi. Karena juga tadi yang sempat saya sampaikan sebelumnya bahwa harapannya memang di mudik lebaran ataupun balik nanti juga penggunaan rest area juga bisa dibatasi gitu ya, 30 menit harapannya maksimal di rest area ya, termasuk juga teman-teman pengguna kendaraan listrik bisa juga dengan cermat juga gitu ya, mengatur rencana perjalanannya seperti apa, dan pastinya juga mengetahui titik-titik SPKLU di mana saja, itu juga jadi hal yang penting juga. Dan kami ya imbau juga, nanti juga kami akan informasikan di sekitar ruas tol kami ada bisa SPKLU di mana aja sih gitu. Nanti akan kami sampaikan juga di materi-materi komunikasi ataupun informasi-informasi Astra Infra di periode mudik dan balik lebaran nanti. Kurang lebih itu Mas Berry. Oke, dan yang paling penting ya, kalau Anda kendaraannya berbahan bakar minyak atau bensin ya, terus masuk rest area nggak nemu area parkir, terus tiba-tiba ada SPKLU nganggur kosong, jangan ditempatin juga. Itu bukan tempat parkir untuk mobil Anda. Udah atau jelas. Buat nge-charge handphone nggak bisa ya. Nggak bisa juga, overcharge nantinya ya. Ingat ya, kita mudik itu sama-sama, bukan cuma diri kita juga sebagai pemudik nggak boleh egois. Dan tadi ya yang mungkin juga nge-charge, Anda perlu melakukan perhitungan, manajemen waktu juga. Yang punya atau bawa kendaraan listrik pada saat mudik juga bukan hanya Anda. Jadi lebih bijak juga, kan lebih nyaman ya kalau kita bisa sama-sama saling berbagi dan peduli juga, kita belajar peduli juga terhadap sesama pemudik. Nah, tidak kalah penting adalah biasanya rest area ini penuh. Tadi kan saya mention ya, bawa mobil penuh, terus ada parkir kosong, kita tempatin gitu. Terutama yang tadi bensin parkirnya di tempat kendaraan listrik. Gimana nih Pak? Ada strategi khusus nggak? Yang dilakukan oleh Astra Infra Pak untuk bagaimana mengantisipasi dan juga mitigasi ya? Ada strategi khusus nggak untuk lokasi-lokasi rest area yang mungkin potensinya akan padat nantinya? Ya tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga Mas Berry, ini diulang aja nggak apa-apa karena biar pendengar El Cinta juga semakin aware juga gitu ya tentang kondisinya nanti akan seperti apa. Karena memang dilihat dari tahun-tahun sebelumnya tadi yang sudah disampaikan juga Pak Sony sebelumnya, bahwa memang terutama di ruas tol Cipali ini jadi satu titik lelah juga gitu. Jadi pasti sangat wajar kalau misalnya pemudik ini butuh area ataupun tempat untuk beristirahat, dan pasti tujuan utamanya di rest area. Nah, yang kita coba antisipasi adalah bagaimana jangan sampai pemudik ini memaksakan masuk ke rest area saat rest areanya penuh, ataupun bahkan yang lebih bahayanya lagi berhenti di bahu jalan. Nah, ini juga jadi satu hal yang kami terus mengingatkan kepada nanti teman-teman atau sahabat El Cinta yang akan mudik nanti gitu ya. Jangan sampai berhenti di bahu jalan, karena ini akan sangat membahayakan gitu ya, baik pemudik sendiri ataupun bagi pengendara yang lainnya. Jadi untuk itu kami coba tadi bersama dengan teman-teman kepolisian untuk sebisa mungkin mengimbau, biasanya kita lakukan buka tutup rest area. Jadi kalau memang rest area dalam kapasitas sangat penuh, kita tutup untuk sementara, kita alihkan ke rest area berikutnya, atau yang tadi kami sampaikan bisa kami imbau untuk bisa keluar keluar ke arteri dulu untuk mencari SPBU terdekat ataupun tempat istirahat terdekat. Jadi intinya memang yang tadi Mas Berry sampaikan gitu, bahwa expect padat gitu ya, bahwa nanti pasti akan padat, pasti akan ramai gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang bisa jadi alternatif yang akan kami sampaikan dan kami informasikan dan kami imbau juga untuk pemudik ataupun pengguna jalan di Tol Astra Infra. Karena memang sebenarnya tadi kami ulang lagi bahwa saat harus keluar dulu dan masuk kembali, karena memang kami menggunakan sistem tertutup, transaksi tertutup untuk di tol Trans Jawa ini, jadi tenang saja, tidak akan dikenakan biaya tambahan juga gitu. Jadi tetap akan sama juga tarifnya, dan pastinya mungkin akan ada lebih banyak pilihan juga di luar jalan tol kami untuk bisa beristirahat, untuk ketimbang memaksakan tetap berada di jalan tol dan akhirnya nanti bisa membahayakan. Kurang lebih itu.
Iya. Mas Berry. Apalagi ketika macet terjadi ya, dan Anda memaksakan diri untuk masuk, ngantri nunggu dulu ya. Terus ternyata rest area di depan mungkin jaraknya nggak terlalu jauh ya, itu bisa dimanfaatkan. Terus Anda masih dalam tanda kutip nih ngeyel, memaksakan diri, itu akan berakibat fatal juga bagi diri Anda ya, yang tadinya harusnya udah bisa istirahat, karena di depan tuh sebenarnya udah bisa dipakai untuk istirahat gitu. Tapi karena Anda udah enggak, saya pengennya di sini aja. Justru itu akan semakin membuat diri Anda kesulitan. Kenapa? Waktu istirahat Anda akan tertunda. Betul. Ya, gitu, kejebak macet gitu. Mendingan sedikit di depan tapi lebih nyaman dalam beristirahat. Ya. Jadi lebih cermat lagi dalam melakukan perjalanan mudik. Nah, setelah ini kita akan bahas langkah-langkah lainnya yang mungkin juga dilakukan oleh Astra Infra untuk meningkatkan keselamatan berkendara di jalan tol. Tadi saya bilang, mau secanggih apapun misalnya kendaraan Anda, mau sebaik apapun kendaraan Anda, kemudian juga fasilitas dari kendaraan Anda cukup nyaman, tapi kalau pengemudinya misalnya lalai, kurang istirahat, ya tidak patuh dalam berlalu lintas, ini kan kaitannya dengan keselamatan berlalu lintas ya. Pada saat mudik Anda kelelahan, itu juga akan berdampak terhadap diri Anda, keselamatan diri Anda. Nanti kita akan bahas juga sedikit banyak tentang bagaimana keamanan dan kenyamanan para pemudik selama Lebaran. Benar nggak terasa ternyata obrolan saya dengan Pak Tio ya dari Astra Infra Toll Road dan juga Pak Sony dari BPJT ini sudah hampir habis nih, sudah hampir 1 jam kita bersama ya membahas bagaimana persiapan dari pengelola tol, dalam hal ini Astra Infra Toll Road, dalam mempersiapkan layanan mereka, fasilitas tol yang mereka kelola untuk menyambut Anda para pemudik di mudik Lebaran tahun 2026 ini, dan bagaimana juga keamanan juga kenyamanan, serta bagaimana juga untuk Anda yang mau mudik itu perlu mempersiapkan diri. Nah, yang jadi hal yang sangat krusial ini adalah keamanan dan juga kenyamanan. Karena bagaimanapun tolnya mulus, rest areanya memadai, tempat istirahatnya enak, fasilitas ibadahnya bersih, toiletnya juga bersih gitu ya, fasilitas kuliner apa segala macamnya bisa Anda akses dengan mudah. Kalaupun padat, ada solusinya kan tadi ya, Anda bisa keluar arteri dulu, istirahat di arteri, kalau sudah ibadah, sholat, makan, ke toilet, isi bensin dan lain sebagainya, Anda bisa masuk lagi ke dalam tol dan itu tidak akan mempengaruhi biaya perjalanan Anda. Artinya tidak ada kos tambahan yang mungkin sudah ada perhitungkan akan bertambah. Jadi ketika keluar pun dan masuk sama aja kosnya begitu ya. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan keamanan dan kenyamanan. Nah, bagaimana juga nih Pak Sony upaya dari BPJT Pak? BPJT memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik selama Lebaran ini nih Pak. Ya, terkait dengan masalah keamanan kenyamanan, memang kita BPJT ya berkoordinasi dengan BUJT itu selalu menyiapkan posko. Ya, melihat posko dan tim tanggap darurat. Oke. Karena apalagi kondisi sekarang kan, mudik sekarang kan cuacanya masih ekstrim ya. Jadi ada potensi-potensi ruas jalan tol yang kena banjir atau ya mudah-mudahan seperti longsor atau apa, itu kita antisipasi. Dan posko ini berkoordinasi dengan teman-teman BUJT dan juga dari instansi-instansi yang terkait. Kemudian yang kedua adalah kita menguatkan tempat istirahat yang tadi ya, dengan segala macam fasilitasnya dan juga termasuk buffer zone ya, khususnya yang kayak punya Astra ini ya, karena ini krusial ya, buffer zone di tempatnya Astra seperti itu. Dan juga kita selalu melakukan koordinasi dengan instansi lain, khususnya dengan Korlantas, Perhubungan dan Jasa Harja ya, untuk bisa menjamin kelancaran para pemudik ya. Nah, hal yang penting lagi adalah untuk kesiapan tanggap darurat, misalnya ada pemudik yang sakit ya. Jadi kita meminta juga teman-teman BUJT di posko atau di rest area itu ada tenaga kesehatan. Ya, ini juga penting ya. Untuk ini juga tenaga keamanan. Ya, karena ini rata-rata kan peaknya di rest area itu kan malam. Iya, masalah keamanan juga gitu ya. Kan beda ya, rest area itu nggak seperti toko ya, bukannya pagi sampai malam enggak kan. Justru kadang-kadang banyak rest area di tol Jawa itu justru peaknya di dini hari gitu. Oh, zamannya orang sahur atau apa gitu. Nah, ini kan masalah keamanan juga perlu menjadi perhatian secara khusus gitu. Jadi kita selalu koordinasi dan monitoring kita selalu lakukan dengan teman-teman BUJT. Kemudian evaluasi juga kita lakukan dengan teman-teman dari Korlantas, Perhubungan, untuk selalu memastikan ya kondisi mudik dan balik ya. Kita bicara mudik dan balik itu selalu
bisa berjalan dengan baik gitu. Polanya kan sama ya, mirip-mirip ya. Polanya mudik dan sama, balik tetapi ya. waktunya agak sulit kalau balik. Oh. Karena rentangnya lebih panjang. Oke. Ya kan? Kalau mudik itu kan pasti ujungnya adalah Idul Fitrinya. Idul Fitri, ya kan. Tapi kalau balik nggak selalu ujungnya adalah anak-anak masuk sekolah. Iya juga sih, Pak. WFA atau Iya, apa iya, kan. iya. Jadi kadang-kadang nggak ya, antisipasinya kan lebih panjang gitu ya. Jadi sebenarnya lebih sulit, kalau jujur ya, kami dari BPJT, dari pemerintah lebih melihat lebih sulit mengendalikan balik sebenarnya daripada mudik ya. Karena mudik itu udah jelas, time frame-nya tuh jelas. Balik itu yang sulit, apalagi ditambah sekalian balik mau ke wisata. Oh iya, ke benar. tempat wisata kan. Dan tempat wisata itu ada yang lewat tol, ada yang tidak, segala macam. Jadi koordinasi kami dari pemerintah juga dengan Pemda terkait dengan tempat-tempat wisata seperti itu. Itu. Oke. Kalau dari BUJT, Astra Infra gimana Pak untuk meningkatkan keselamatan berkendara di tol, gimana nih Pak Tio? Iya, kalau program keselamatan kami gitu ya di Astra Infra, kami ini bungkus dengan program 3E namanya, Engineering, Education ataupun Enforcement gitu ya. Jadi pertama dari sisi engineering memang kami memastikan fasilitas-fasilitas keselamatan di jalan tol ini berfungsi dengan baik gitu ya. Seperti contohnya di tol kami ada wire rope gitu ya untuk salah satu fasilitas keamanan kita juga. Ada rumble dot dan ada beberapa rambu-rambu peringatan, terus juga marka-marka gitu ya. Ini kita pastikan juga dalam kondisi yang baik. Termasuk juga lampu kalau Mas Berry mungkin suka lihat kayak ada lampu yang kelap-kelip, lampu strobe gitu di di jalan tol, itu juga salah satu upaya-upaya dari sisi engineering yang kita siapkan untuk menunjang keselamatan pengguna jalan. Itu untuk apa sih Pak biasanya itu Pak? Yang kelap-kelip untuk itu lebih aware. Jadi kayak supaya orang lebih tidak ngantuk gitu ya, lebih conscious gitu ya sama saat lagi berkendara. Sebelum lagi ini biasanya tuh ada istilahnya tuh mata kucing. Ya, seperti itu. Terus kalau ada yang namanya rumble dot itu kalau Rumble misalnya dot. di samping di bagian pembatas sisi jadi, pembatas. Kalau tiba-tiba nginjek rasa gitu. Nah, itu bikin orang langsung iya, gitu, jadi sadar ya. ngerasa kalau kita ternyata kita udah keluar jalur gitu ya, keluar dari jalur. Jadi itu juga hal seperti itu kami pastikan dalam kondisi yang baik gitu ya. Terus juga kemudian dari sisi edukasi juga kami tidak henti-hentinya untuk bisa mengingatkan pengguna jalan untuk bisa berperilaku kendara yang baik dan lain sebagainya gitu ya, lewat workshop ataupun sosialisasi kita di media sosial ataupun bersama dengan rekan-rekan media juga, termasuk imbauan-imbauan yang selalu kami kami kedepankan, istirahat jika lelah gitu, karena tadi kembali lagi bahwa beberapa tol kami juga saat titik lelah juga gitu ya bagi pemudik ataupun pengendara. Jadi kami juga mengimbau untuk tidak memaksakan untuk terus berkendara gitu ya. Kemudian ya dari sisi enforcement ini juga kita secara rutin juga bersama dengan kepolisian ini juga terkait dengan penindakan gitu ya, terutama untuk kendaraan-kendaraan yang memiliki kecepatan lebih ataupun juga kendaraan-kendaraan over dimension ataupun over the load. Jadi kurang lebih kami bungkus program keselamatan kami lewat 3 besaran program tadi yang harapannya bisa menjamin keselamatan, keamanan pengendara di ruas tol Astra Infra. Kurang lebih gitu Mas Berry. Oke, apalagi ada juga nih Pak yang biasanya melakukan perjalanan dia justru dari Sumatera mau ke Jawa. Betul. Lewat juga kan tuh ya tolnya Astra Infra. Titik lelahnya lebih panjang lagi tuh. Betul, dibandingkan sekali. Kita yang masuknya tuh dari dalam kota Jabodetabek, Jakarta gitu kan. Ini penting banget tadi bagaimana kita mengatur ritme kita dalam mengemudi ya. Kalau saran dari pemerintah kan misalnya 4 jam mengemudi ya, memang Anda sudah waktunya istirahat. Atau misalnya karena mudik nih, ini spesial gitu ya, jangan nyetir sendiri lah, memaksakan diri. Kalau memang terpaksa sendiri gitu misalnya ya, tadi Anda pakai pola waktu 4 jam mengemudi, ya sudah habis itu istirahat setengah jam gitu misalnya, istirahat dulu, bisa tidur sebentar, habis itu udah segar, lanjut lagi perjalanan. Agak tertunda sedikit perjalanan Anda sampai di kampung halaman nggak jadi masalah. Yang penting Anda selamat sampai tujuan. Jangan sampai Anda memaksakan diri bawa kendaraan lebih dari 4 jam, ngantuk, ya microslip, itu bahaya loh. Ya, sepersekian detik mobil itu bisa aja langsung ngeloyor ke sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya, dan terjadi kecelakaan. Aduh,
nggak jadi kumpul kita sama keluarga di kampung halaman. Itu lebih bahaya dibanding lebih baik. Apa sih yang kita mau kejar? Orang cuma mau ketemu dan kumpul sama keluarga. Yang penting pada saat lebaran kita bisa kumpul bareng ya sama keluarga. Nah, biasanya gini, ada juga informasi-informasi yang perlu diakses. Biasanya pendengar ataupun netizen yang mudik tuh butuh banget informasi nih Pak Tio. Tadi VMS sudah. Tapi kalau untuk emergency, kira-kira bisa kontak kemana? Misalnya tadi butuh derek, atau mungkin dibantu untuk menghubungi medis, pihak kepolisian, itu bisa kontak mana kalau dari Astra Infra? Iya, kalau di Astra Infra sendiri kita sentra komunikasi kita pastinya tersedia selama 24 jam gitu ya, yang harapannya bisa membantu pengguna jalan kalau misalnya nanti ada yang terkendala. Untuk di Astra Infra Toll Road Tangerang Merak sendiri bisa di 0800 177 7879, ini telepon gratis gitu ya. Lalu juga di 0254 207 878, ini bisa telepon dan juga bisa chat juga di sini. Lalu untuk di Astra Infra Toll Road Cikopo Palimanan ini di 0260 7600 600, ini untuk teleponnya, dan untuk di chatnya di 0811 2347 600. Dan untuk di Jombang Mojokerto ini di 0321 888 123, ini bisa telepon dan juga chat. Jadi jangan sungkan, jangan enggan untuk bisa menghubungi layanan sentra komunikasi kami kalau misalnya ada butuh informasi ataupun ada kendala-kendala buat para pemudik nanti yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun balik di ruas tol Astra Infra nanti. Oke, saya bantu ya untuk mengingatkan lagi nih untuk Anda ya. Mohon izin Pak Tio. Silakan. Kalau Anda butuh apapun itu misalnya ya, terutama di ruas yang dikelola oleh Astra Infra Toll Road, misalnya di Tol Tangerang Merak, Anda mengalami kendala pada saat melakukan perjalanan mudik. Ini sebenarnya bukan hanya untuk perjalanan mudik ya, tapi mungkin sentra komunikasinya ini kan 24 jam. Jadi ketika Anda melintas di Tol Tangerang Merak dalam rangka mudik, tapi ini spesifik pada saat mudik, Anda bisa kontak ya melalui nomor di 0800 177 7879. Ini untuk Anda yang melintas nanti pada saat mudik di Tol Tangerang Merak, Astra Infra Tol Tangerang Merak. Atau bisa juga via WhatsApp atau chatting ya, bisa ditelepon juga nomor ini di 0254 207 878. Anda bisa save nomornya. Kemudian bagi Anda yang nanti akan melintas pada saat mudik di Tol Cipali, Anda bisa hubungi 0260 76 00 600 atau via WhatsApp di 0811 2347 600. Nah, untuk yang melintas di Tol Jombang Mojokerto, Anda bisa hubungi 0321 888 123. 0321 888 123. Ini adalah nomor sentra komunikasi atau Senkom 24 jam dari Astra Infra Toll Road. Nah, sebagai penutup, ini kayaknya saya ke Pak Sony dulu nih Pak. Ada pesan nggak Pak yang ingin disampaikan untuk para pendengar dan juga netizen yang mungkin akan berencana melakukan perjalanan mudik Pak di tahun ini? Gimana? Silakan Pak Sony. Ya, singkat aja ya. Mudiklah dengan cerdas. Ya, artinya mudik dengan cerdas, persiapkan dengan baik fisik kendaraan, kemudian fisik dari pengemudi, ya, kemudian uang jangan lupa, ya, jangan sampai mudik nggak bawa uang, itu masalah nanti. Nggak bisa bagi-bagi THR. Saldo harus selalu cukup seperti itu. Kondisi kendaraan juga tolong diperiksa, ya. Tadi juga diminta ke bengkel dulu untuk memeriksa, itu sangat bagus ya, itu sangat baik ya. Terus kemudian juga rencanakan perjalanan. Ya, cerdas itu artinya kita merencanakan perjalanan dengan baik. Ya, kapan mau berhenti di rest area mana, kemudian berapa kira-kira diperkirakan kapan, berapa lama, itu kalau bisa direncanakan dengan baik. Kalau rest area ini penuh, antisipasinya keluarnya mau di mana, ya kan? Atau titik-titik yang dituju juga sudah diidentifikasi. Itu penting sekali ya. Jangan sampai kebingungan ya pada saat ada kemacetan atau apa. Dan yang terakhir dan yang penting adalah mudik pasti macet. Ya kan, jadi mudik pasti macet karena eskalasi lalu lintasnya akan luar biasa daripada sehari-hari. Nah, persiapkan mental untuk menghadapi macet. Ini penting, ya, karena begitu kita lagi mudik dan kita tidak siap untuk macet,
kemudian kita terjadi macet, biasanya apa? Emosi yang keluar. Ya, kecenderungan untuk tadi melanggar aturan lalu lintas, maksa ke rest area segala macam. Tapi kalau disiapkan untuk macet, begitu ada macet, secara mental kita udah siap. Ini harus penting. Ini penting harus diperhatikan ya. Bahwa mudik itu pasti macet, persiapkan pada saat mudik untuk menghadapi kondisi terburuk yaitu macet. Ya kan, kalau kebetulan tidak macet ya alhamdulillah itu rezeki ya. Tapi secara mental harus sudah siap untuk itu, karena penting. Ya, ini sangat psikologis sekali. Ya, nanti ujung-ujungnya adalah masalah keselamatan. Ya, kalau tidak secara mental tidak siap untuk menghadapi kemacetan di arus mudik atau balik nanti. Itu aja. Oke. Silakan Pak Tio. Ya, tadi yang menyampaikan kembali atau yang tadi Pak Sony sampaikan bahwa memang perencanaan ini jadi satu hal yang sangat kunci gitu ya. Terutama terkait dengan gimana harapannya bisa menghindari periode-periode yang diprediksikan jadi puncak arus gitu. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif untuk perjalanan mudik yang lebih bisa berkendara yang lebih baik gitu ya, berkendara lebih aman gitu ya. Jadi bisa lebih nyaman juga para pemudik kalau bisa menghindari periode-periode diprediksi puncak. Dan juga pastinya hindari cara berkendara agresif gitu ya. Harapannya bisa keselamatan jadi tanggung jawab bersama gitu. Ini jadi satu hal yang penting gitu, karena ya tadi ini banyak sekali eskalasi peningkatan arusnya ini sangat tinggi sekali gitu, dan harapannya bisa saling menjaga keselamatan satu sama lain seperti itu. Dan sekarang juga kita dihadapi dengan kondisi hujan gitu ya. Jadi harapannya pengguna jalan juga bisa berkendara dengan kecepatan maksimal yang ditentukan gitu ya, 70 km per jam di saat hujan gitu. Dan tentunya tidak tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa jangan berhenti di bahu jalan juga gitu. Ini juga karena ini kan akan sangat membahayakan pengendara ataupun kendaraan lainnya. Dan sekali lagi persiapkan dengan baik perjalanannya, kesiapan saldo, terus juga pastikan mengetahui apa-apa saja perencanaan perjalanan tiap titik, baik mau beristirahat, baik mau mengisi bahan bakar ataupun yang kendaraan listrik mau pengisian daya dan lain sebagainya, itu harapannya sudah ada dalam perencanaan. Dan pastikan kondisi fisiknya juga dalam keadaan prima gitu ya sebelum melakukan perjalanan mudik. Itu Mas Berry kurang lebih dari saya. Pak Tio, Pak Sony, terima kasih banyak Pak. Waktunya sudah memberikan pencerahan untuk kami dan juga netizen serta pendengar tentunya ya, dalam rangka persiapan dan juga perencanaan mudik lebaran di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda pendengar ya, untuk bisa menjadi pemudik yang lebih cermat dan lebih cerdas lagi merencanakan perjalanan di tahun ini. Saya Berry Hamzah, Pak Tio dan juga Pak Sony pamit. Kita ketemu lagi nanti di Radio Talk kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.